Hello, my name is Aresa Lairamita. I'm from Pendidikan Bahasa Inggris and my ID number student is 182350009. Today I want to make video about simple present and present continuous tense for the final exam with the name of my lecture Mr. Subadar SPD MPD. Let me explain about simple present and present continuous tense. I will explain present continuous tense and simple present tense. And the first, I will explain present continuous tense with structure from present continuous tense and then example present continuous tense. And the second, I will explain simple present tense with structure from simple present tense and then example present simple present tense. The next, I will present continuous tense. Jadi pengertian dari present continuous tense ini adalah aktivitas yang sedang berlangsung pada saat ini atau dalam proses minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Jadi pengertian dari present continuous tense ini adalah aktivitas yang sedang berlangsung pada saat ini, baik waktunya minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumus dari kalimat present continuous tense. Pertama, saya akan menjelaskan rumus dari kalimat positif. Yang pertama ada subject plus to be-nya are, am, is, plus verb 1 or verb ing. Dan kedua, untuk kalimat negatifnya ada subject plus to be-nya ada are, am, is, plus not, karena ini kalimat negatif harus ada kata not-nya, plus verb 1 or verb ing. Untuk kalimat interrogatifnya ada to be-nya ada are, am, is, plus subject, plus verb 1 or verb ing. Karena kalimat interrogatif, jadi to be, kalimat interrogatif itu kan kalimat tanya, jadi to be-nya ini harus ada di depan, plus subject ini yang kedua, jadi verb ini verb 1 or kata kerjanya ini harus yang terakhir. Dan kenapa verbnya ini ditambahin verb ing? Dan karena emang rumusnya sudah seperti itu, jadi kalau verb 1-nya ini misalkan work, ditambah verb ing jadi working. Sebelum saya menjelaskan kalimat present continuous tense atau contoh dari kalimat present continuous tense, di sini saya akan menjelaskan to be-nya dulu. Jadi kalau subjeknya ini she, it, jadi untuk pasangannya ini atau to be-nya ini adalah is. Untuk subjeknya you, we, they, pasangannya ini atau to be-nya ini adalah are. Untuk subjeknya I, pasangannya ini atau to be-nya ini harus adalah am. The next, I will explain positive sentence. Number 1, the employee is preparing material for next meeting. Karyawan mempersiapkan materi untuk meeting selanjutnya. Employee-nya ini sebagai subjek, is-nya ini sebagai to be, preparing-nya ini sebagai verb ing. Kenapa subjeknya ini atau employee-nya ini to be-nya itu is? Karena yang tadi saya jelaskan, she, he, it itu to be-nya itu is, atau di sini employee ini mewakili dari she, it. Dan di sini kata kerjanya ini preparing, dari kata dasar prepare ditambah verb ing jadi preparing. Dan di sini ada kata next meeting yang sudah tadi saya jelaskan. Kalau misalkan kalimat present continuous-nya itu yang terjadi saat ini, minggu ini, atau tahun ini. And the number 2, I am taking 8 courses this semester. I-nya ini sebagai subjek, I am-nya ini sebagai to be, taking ini sebagai verb ing. Dan kenapa A-nya ini to be-nya I am yang sudah saya tadi jelaskan, A-nya ini emang harus pasangannya am, dia sendiri.
Kalau yang you, we, they itu kan pasangannya are, she, it, pasangannya itu is. Dan taking ini kata kerja dari kata dasar take ditambah verb ing jadinya taking. And the number 3, she is writing a thesis this year. Dia menulis skripsi tahun ini. She-nya ini sebagai subjek, is-nya ini sebagai to be, writing-nya ini sebagai verb ing. Writing-nya ini kata kerja dari kata dasar write ditambah verb ing jadi writing. And the next, I will explain negative sentence. And the number 1, you are not cooking jengkol today. Kamu tidak masak jengkol hari ini. You-nya ini sebagai subjek, are-nya ini sebagai to be. Kalau kata negatifnya itu harus ada kata not. Cooking-nya ini sebagai verb ing. Yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, you-nya ini to be-nya harus are. Jadi you, we, they ini harus ketemu to be are. Dan cooking-nya ini kata kerja dari kata dasarnya cook ketemu dengan verb ing, ditambah dengan verb ing, jadinya cooking. And the number 2, Penelope is not traveling to Paris next month. Penelope tidak traveling ke Paris bulan depan. Penelope sebagai subjek, is-nya sebagai to be, traveling-nya sebagai verb ing. Traveling-nya sebagai verb ing. Kenapa Penelope to be-nya is? Jadi Penelope ini tadi mewakili she, it, yang sudah saya jelaskan di kalimat positifnya, juga sama yang di employee, she, it juga. Dan kata kerjanya ini traveling dari kata dasar travel, jadi ketemu verb ing jadi traveling. And number 3, we are not attending the K-pop concert next week. Kita tidak menghadiri konser K-pop minggu depan. We-nya sebagai subjek, are-nya sebagai to be, attending-nya sebagai verb ing. Jadi kata kerjanya di sini attending dari kata dasarnya attend ditambah verb ing jadi attending. And the next, I will explain interrogative sentence. Interrogative ini kalimat tanya. Jadi, is he working on his project? Is-nya sebagai to be, he-nya sebagai subjek, working-nya sebagai verb ing. Karena kalimat tanya, jadi to be-nya ini harus di depan. Habis to be-nya di depan, baru subjeknya ini jadi yang kedua. Jadi untuk kata kerjanya ini kan working. Kata kerja dasarnya work ditambah verb ing jadinya working. And the number 2, are they sitting in the bus? Apa mereka duduk di dalam bis? Jadi to be-nya ini are, D-nya subjek, sitting-nya ini verb ing. Jadi kenapa subjek D-nya ini ketemu to be are? Karena yang sudah tadi saya jelaskan, subjeknya are, you, we, they, to be-nya ini harus are. Ya karena ini kata interrogatif atau kalimat tanya, jadi to be-nya ini harus di depan, are ini harus di depan. And the number 3, are you smoking in this room? Apa kamu merokok di ruangan ini? Are-nya sebagai to be, you-nya sebagai subjek, smoking-nya sebagai verb ing. Smoking ini kata kerja dari kata smoke ditambah verb ing jadi smoking. And the second, I will explain simple present tense. Pengertian dari simple present tense ini adalah kejadian yang terjadi secara berulang-ulang, dan simple present tense ini mempunyai time signal atau bisa kalimatnya ini bisa menggunakan time signal atau keterangan waktu. Jadi time signalnya ini ada selalu, always, sering,
often, kadang-kadang sometime, biasanya usually, jarang seldom, setiap hari every day, setiap minggu every week, setiap pagi every morning, sekali seminggu once a week, 2 kali sebulan twice a month, 3 kali setahun three times a year. And the next I will explain formula from simple present tense. Sebelum saya menjelaskan rumus dari simple present tense, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka pada kalimat positif kata kerja ditambah as, our, ies. Dan untuk rumusnya, untuk kalimat positifnya ada subject plus verb 1. Untuk rumus kalimat negatif ada subject plus do not atau does not plus verb 1. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, do atau does-nya itu di depan plus subject yang kedua plus verb 1. Jadi verb-nya ini yang terakhir. Dan sebelum saya menjelaskan contoh dari kalimat simple present tense, saya akan menjelaskan subjeknya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan subjeknya she, it, pasangannya ini does and doesn't. Doesn't atau does not. Jadi kalau untuk subjeknya are, you, we, they, pasangannya itu do dan done atau do not. And then I will explain positive sentence. The number 1, she buys a book every week. Dia membeli buku setiap minggu. She-nya sebagai subjek, buys-nya sebagai verb 1. Kenapa buys-nya ini memakai tambahan kata s? Karena yang sudah tadi saya jelaskan, karena she-nya ini orang ketiga tunggal, jadi harus menggunakan kata s. And the number 2, Ryuki sometimes takes a nap. Ryuki sebagai subjek, teksnya sebagai kata kerja atau verb 1. Kenapa teksnya menggunakan s? Yang sudah tadi saya jelaskan, Ryuki ini orang ketiga tunggal. Ryuki terkadang tidur siang. And the number 3, I always come on time to work. Saya selalu datang tepat waktu untuk bekerja. S-nya sebagai subjek, come-nya ini sebagai verb 1 atau kata kerja. And the next, I will explain negative sentence. And number 1, I don't wash my clothes once a week. Saya tidak mencuci baju setiap minggu. I-nya sebagai subjek, was-nya sebagai verb 1 karena kalimat negatif, jadi harus ada kata do dan not. Ini kata singkatan dari do not. Don ini kata singkatan dari do not. Karena ini saya typo, jadi was-nya ini kan artinya mencuci, jadi kurang hak. Maaf, saya agak sedikit typo. And the number 2, she doesn't drink coffee every day. Dia tidak meminum kopi setiap hari. She sebagai subjek, drink-nya sebagai verb 1. Kenapa she-nya ini subjeknya ini memakai doesn't yang sudah tadi saya jelaskan? Kalau she, it itu harus memakai does not. Kalau are, you, we, they itu memakai do not. Dan karena she-nya ini orang ketiga tunggal, jadi kata kerjanya harus pakai s, jadi drinks. And the number 3, we don't go to the gym on weekend. Kami tidak pergi ke gym setiap minggu. We-nya ini sebagai subjek, and go-nya ini sebagai kata kerja pertama atau verb 1. The next, I will explain interrogative sentence. The number 1, do you like spaghetti? Apa kamu suka spaghetti?
you-nya sebagai subjek, like-nya sebagai verb one. Dan interrogative sentence ini kan kalimat tanya, jadi do-nya ini harus di depan. Kenapa you-nya ini bertemu dengan do? Karena kan you, you, we, they itu pasangannya itu do. Kalau subjeknya you, we, they, pasangannya itu do. Dan untuk di sini kata kerjanya itu like, jadi kata kerjanya ini kan verb one, jadi tidak ditambahkan apa-apa. And the number 2, does penguin eat fish? Apa penguin memakan ikan? Jadi penguin sebagai subjek, eat-nya sebagai verb one. Dan kenapa penguin ini, subjeknya ini bertemu dengan does? Karena subjeknya si it ini bertemunya dengan does. Jadi penguin ini kata ganti dari she, it. Dan ini tetap it-nya ini kata kerja. Jadi it-nya ini kata kerja pertama, jadi tidak ditambahkan apa-apa. And the number 3, do they run very fast? D-nya sebagai subjek, run-nya sebagai verb 1. Jadi di sini run-nya ini sebagai kata kerja, run-nya ini kata kerja pertama. And that's all my presentation, and I hope I can explain it correctly.